Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal malaikatil muqarrabin khususan muslimin dan kita sahhatul wafatul anfuri wa jami'il muslimin wa khususan dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini jadwal yang sudah tertulis akan mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah adalah salah satu kitab yang berkembang di Nusantara dan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran sufisme di Nusantara, terutama di kalangan ahli tasawuf, kalangan priayi, kalangan istana, dan juga kalangan Islam Jawa atau Islam Kepatihan. Sebelum membahas kitab At-Tuhfah, saya sedikit akan menjelaskan peta kitab At-Tuhfah ini. Secara substansi ajaran kitab At-Tuhfah itu sebagai penyebaran dari ajaran tasawufnya Ibnu Arabi. Kitab Tuhfah Al-Mursalah dikarang oleh Syekh Badruddin Al-Jailani asli India. Pertama kali masuk ke Nusantara dibawa oleh Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Saat itu Syekh Samsuddin menjadi mufti Kesultanan Aceh. Syekh Samsuddin ini selain dikenal sebagai mufti, juga mengajarkan kitab Tuhfah Al-Mursalah. Yang pertama kali membawa kitab Tuhfah ke Nusantara adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Dengan torekohnya beliau itu mengikut torekoh Qadiriyah. Syekh Samsuddin Al-Sumatrani beliau sosok ulama anti kolonial. Kalau boleh dikatakan beliau adalah ulama sufi yang pertama melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Pada saat itu kerajaan Malaka dikuasai oleh Portugis. Dari Aceh mengirim pasukan dipimpin langsung oleh Syekh Samsuddin untuk melakukan perlawanan di Malaka, tapi akhirnya Syekh Samsuddin beserta pasukannya syahid di sana dan dimakamkan di daerah Malaka. Saya sudah pernah ziarah di makam Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Kemudian selanjutnya generasi penerus dari Syekh Samsuddin adalah Syekh
Abdur Rauf As-Singkili. Akan tetapi sebelum Syekh Abdur Rauf ini sedikit ada perdebatan, ada pro kontra terkait ajaran martabat wujud, yaitu ketika Syekh Nuruddin Ar-Ramili menjadi mufti di Aceh. Kemudian beliau mengeluarkan fatwa tentang ajaran wahdatul wujud, ajaran martabat wujud ini termasuk menjadi ajaran yang sesat. Padahal sebenarnya yang sesat itu bukan ajaran martabat wujudnya, bukan ajaran wahdatul wujudnya. Akan tetapi problem itu adalah penafsiran para pengikutnya. Ya, jadi saya sampaikan, ya, yang menjadi masalah ketika Syekh Nuruddin Ar-Ramili menjadi mufti kemudian mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran wujudiyah, termasuk di dalamnya ada kitab Tufah, ya, bahkan dilakukan pembakaran kitab-kitab hakikat ini di depan Masjid Baitur Rahman, ya, di Aceh itu. Ini karena dampak dari pengamalan para pengikut, ya, para pengikut yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan ajaran yang sesungguhnya, ya. Seperti pengikut Syekh Syamsuddin ini, mereka meyakini, ya, tentang ajaran wujudiyat, Allah huwal alam, alam huwa Allah. Nah, ini penafsiran yang ilhad, penafsiran yang menyimpang. Padahal sesungguhnya ajaran Syekh Syamsuddin dan ajaran Ibnu Arabi tidak. Maka dari itu seringkali saya sampaikan bahwa yang menyebabkan ajaran ini disesatkan itu bukan tokoh sufinya, ya, tapi para pengikut yang menafsirkan ajaran tasawuf ini tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya, ya. Itu, ya, karena itu terjadi perdebatan ketika Syekh Nuruddin Ar-Ramili menyesatkan ajaran wujudiyat, ya. Datanglah seorang pemuda yang namanya Syekh Saiful Rijal. Kemudian beliau berdebat soal wahdatul wujud, ya, disaksikan oleh sultanat. Kemudian dalam diskusi tersebut Syekh Saiful Rijal mampu mempertahankan argumentasinya, ya, mampu mempertahankan argumentasi, sehingga Syekh Nuruddin Ar-Ramili ini kalah dalam berdialog itu. Maka akhirnya Syekh Nuruddin pulang ke Ranir. Nah, kemudian posisi mufti digantikan oleh Syekh Saiful Rijal, tapi tidak lama kemudian digantikan oleh Syekh Nuruddin Ar-Ramili. Digantikan oleh Syekh Abdur Rauf As-Singkili, ya, karena Syekh Nuruddin Ar-Ramili pulang ke Ranir. Dari Syekh Abdur Rauf As-Singkili ini, beliau, ya, kebetulan murid dari Syekh Al-Qurani dan Al-Qusasi, ya. Kenapa, Mas? Matiin itu. Enggak, yang ke sana. Yang itu hidupin satu, itu matiin. Iya, dua-duanya. Yang satu hidup, terus ini hidupin satu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi martabat 7 ini
semakin moncer ya, berkembang di Nusantara itu sejak eranya Syekh Abdul Rauf Asingkili ya. Kebetulan beliau murid dari Syekh Al-Qurani dan Al-Qusasi ya, bahkan perdebatan di Jawa ya, itu soal wahdatul wujud ya, sampai keluarnya fatwa itu ya, sampai di telinganya Syekh Al-Qusasi dan Al-Qurani. Kemudian beliau, Syekh Al-Qusasi menyuruh kepada Syekh Al-Qurani untuk menulis jawaban ya, soal pro kontra wahdatul wujud ya. Pada prinsipnya ya, wahdatul wujud ini ya ajaran yang hak itu. Hanya saja seringkali disesat pertama ya oleh orang-orang yang tidak paham, kemudian menyimpulkan dengan penafsiran sendiri. Kemudian selanjutnya dari Syekh Abdul Rauf ini, ajaran martabat 7 berkembang di seluruh Nusantara ya. Kebetulan ulama-ulama Nusantara saat itu mondoknya atau ngajinya kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili ya, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan ya, yang makamnya ada di Padang, itu adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Rauf Asingkili. Beliau menyebarkan tarekat Satariyah dan martabat 7. Syekh Abdul Rauf Asingkili itu berdampingan dengan tarekat Satariyah. Berbeda dengan zaman Syekh Samsuddin As-Sumatrani ya, beliau mengikuti tarekat Qadiriyah. Lah, yang nanti yang banyak berkembang di seluruh Nusantara itu adalah martabat 7 dan tarekat Satariyah. Ini selalu berdampingan. Nah, Syekh Abdul Rauf yang menyebarkan ajaran martabat 7 dan Satariyah di Jawa yaitu Syekh Muhyi Pamijahan. Itu. Jadi Syekh Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya, beliau merupakan salah satu murid Syekh Abdul Rauf Asingkili yang menyebarkan ajaran tasawuf martabat 7 dan juga tarekat Satariyah di Pulau Jawa. Dari Syekh Muhyi Pamijahan ini, ajaran tasawuf dikembangkan di kalangan istana ya, masuk di Kesultanan Jogja, kemudian Keraton Solo ya, Mangkunegaran, sampai Keraton Cirebon, Banten ya, itu di kalangan istana itu banyak yang mengkaji ilmu martabat 7 ini ya. Nah, di Jawa itu dikenal ada seorang kiai besar pada zaman Pakubuwono II yaitu Kiai Kesan Besari ya. Kiai Kesan Besari ini yang menjadi guru atau mursyidnya Ronggo Warsito. Nah, kemudian Ronggo Warsito menulis karya Serat Wirid Hidayat Jati, dan di dalam karya tersebut ada penjelasan tentang ajaran martabat 7. Ya, selain itu ada juga Serat Centini. Ya. Serat Centini ini ya, dibuat pada zaman Pakubuwono III, 34 yang salah ya. Itu juga di dalamnya ada ajaran martabat 7. Terus di Jawa juga di Mangkunegaran itu di perpustakaan ada serat namanya Serat Martabat Pitu. Itu juga ajaran martabat 7 yang dibuat tembang lagu ya, dandang gulo sebagaimana dalam tradisi keraton itu. Ya, jadi ini perkembangan martabat 7 dan tarekat Satariyah di Jawa. Akan tetapi tidak selamanya tarekat
Satariyah itu melalui jaringan Syekh Abdul Rauf, ya. Sebab dalam penelitian saya, ya, di Jawa, ya, di daerah Wonosobo dan sekitarnya, itu ada ajaran Satariyah yang silsilahnya itu bebas, ya, tidak melalui Syekh Abdul Rauf tapi langsung ke Syekh Al-Qurani di Mekah. Itu. Begitu juga ada Satariyah Cirebon juga sama, ya. Mungkin pada zaman itu banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar di Haramain, Mekah, Madinah, sehingga jaringan yang membawa tarekat Satariyah itu juga banyak. Akan tetapi yang selalu berdampingan dengan martabat 7 itu adalah Satariyah yang melalui jalur Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian ajaran martabat 7 juga, ya, dikembangkan sampai di Patani, Thailand oleh Syekh Dawud Al-Fatani. Beliau juga punya karya tentang martabat 7. Dan juga di Terengganu, Malaysia, juga ada murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Terus martabat 7 juga dijadikan rujukan para ulama-ulama sufi lain, ya, seperti Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ya. Beliau juga memasukkan ajaran martabat 7 dalam kitabnya Syarhus Salikin. Dan juga Syekh Nafis Al-Banjari, salah satu ulama Banjar, di dalamnya juga ada martabat 7. Ya, begitu juga Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, itu juga sama, ya. Jadi martabat 7 ini merupakan ajaran yang saat itu sangat menyebar di hampir seluruh Nusantara, ya. Data-data terbaru yang saya terima dari beberapa mahasiswa itu tidak hanya di Jawa, bahkan NTB, dan juga di beberapa tempat lain itu juga dikenal ajaran martabat 7. Ya. Makanya ini cukup menarik. Ini ada apa ajaran martabat 7 dan ajaran tarekat Satariyah ini? Karena ajaran ini cukup berkembang di seluruh Nusantara, ya, mulai dari abad 17, 18, 19, ya, masuk 20, mulailah terjadi rekayasa dari Belanda, ya, kolonial, bagaimana ajaran martabat 7 ini, ya, tidak berkembang, ya, melalui Sunan Urgo, ya, bekerjasama dengan ulama Betawi, ya, mengeluarkan fatwa tentang sesatnya martabat 7. Jadi abad 20, 21, sejak itulah, ya, orang-orang yang belajar martabat 7 di Nusantara itu semakin sulit ditemukan, karena mereka, kalau dia seorang tokoh, ya, pasti akan ditangkap oleh Belanda, karena dari sisi agama Islam ini adalah ajaran yang sesat, ya. Sebagai bukti adalah fatwa ulama Banten, ya, ulama Betawi yang mengeluarkan fatwa soal sesatnya martabat 7. Nah, akan tetapi di balik ini ada niatan politik dari Belanda bahwa selama orang-orang belajar martabat 7 itu akan muncul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Keyakinan tentang adanya Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan iming-iming apapun. Karena kalau orang yang sudah belajar hakikat, sudah kenal Allah, itu, ya, selain Allah itu tidak dianggap, gitu. Maka inilah yang menurut Belanda ini berbahaya ajaran ini. Akhirnya Belanda melalui Sunan Urgo-nya ngangkat seorang mufti untuk menyesatkan ajaran martabat 7 ini. Dan uniknya Sunan Urgo merampas
karya-karya ulama Nusantara terkait martabat 7 kemudian dibawa ke Leiden Belanda, ya, dan terbukti di perpustakaan Leiden Belanda itu ada sekitar 20 koleksi sene urgonya terkait ajaran martabat 7 atau kitab Al-Tuffah Al-Mursalah. Ya, jadi sekarang ya bagi siapapun yang punya akses bisa masuk ke Leiden Library, ya itu bisa melihat manuskrip-manuskrip ulama Nusantara, salah satunya adalah koleksi sene urgonya. Itu. Lah, ajaran martabat 7 ya ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Sebenarnya saya pengen ada proyektor, cuma hari ini belum bisa ditampilkan. Saya sudah nyiapin, ingin saya tampilkan dalam bentuk proyektor tentang manuskrip-manuskrip martabat 7, baik yang bersumber dari Leiden, Perpustakaan Nasional maupun koleksi-koleksi lain. Kita melihat bagaimana kitab ini adalah mutiara ya, mutiara yang tenggelam di Nusantara. Ya, mungkin abad 21 ini saatnya kita untuk menghidupkan kembali ya, ajaran-ajaran para sufi ini yang memang sangat luar biasa ya ajarannya, memberikan pencerahan ya, terutama soal tauhid wujud ya. Sekarang saya ingin menyampaikan ya, saya sudah menulis ulang dari beberapa sumber manuskrip. Ada beberapa manuskrip yang saya kumpulkan, kemudian saya teliti kata demi kata, mulai dari punyanya Ahajon Australia, kemudian beberapa koleksi, saya cek kalimah per kalimah itu ya. Ternyata dari manuskrip ini itu pasti di antara setiap manuskrip pasti ada satu kalimah, dua kalimah yang terpotong, yang hilang gitu. Maka dengan saya memiliki beberapa koleksi ini, akhirnya struktur kalimat dalam Al-Tuffah ini bisa utuh. Karena di manuskrip ini ada satu kata ini yang hilang. Di manuskrip lain ini ada, tapi di sisi lain nanti ada satu kata yang hilang. Jadi itu seringkali saya temukan seperti itu, dan itu sangat manusiawi. Yang namanya nulis itu namanya keselip satu kata dua kata, itu ya manusiawi ya. Kalau kita nulis kan juga sama seperti itu. Maka teks yang saya tulis ulang ini ya sebagai kompilasi dari beberapa manuskrip yang ini menurut saya ini lebih utuh ya, lebih utuh karena misalkan manuskripnya Ahajon itu yang menjadi rujukan penting karena beliau adalah seorang ilmuwan dari Australia yang sudah menggeluti martabat 7 itu sejak tahun 1965 ya. Beliau tokoh pertama yang menerjemahkan martabat 7. Ternyata dalam teks beliau ada beberapa kekurangan ya. Maka nanti minggu depan saya ingin menampilkan teks ini, bisa tampil ya, di sini ada layarnya, kemudian bisa diperlihatkan bukti-bukti manuskrip yang ada ya. Kita mulai membahas dari muqaddimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selalu kitab-kitab para sufi itu ya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau pemahaman syariat ya Bismillah ini ya, sebagai adab. Tapi kalau pemahaman hakikat ya Bismillah ini dengan kata lain ya menghilangkan keakuan
kita, ya, kemudian melebur pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keakuan kita itu hilang sirna, semua bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita lihat bismillahnya orang-orang dahulu itu mandi-mandi, manjur-manjur, ya, karena bismillahnya itu ya dipahami, diyakini sampai dalam keyakinan yang paling mendalam. Berbeda dengan bismillahnya orang sekarang gitu ya. Itu hanya sebatas di lesan, ya, tidak masuk pada iktikad dan keyakinan, apalagi makna yang ada di balik bismillah ini. Jadi kalau membaca bismillah bagi orang yang diberikan anugerah kasfi, ya, itu bisa merasakan kenikmatannya. Tapi kalau bismillah dibaca sebagai adab secara umum, ya hanya mendapatkan adab itu tadi, ya, sebagai bentuk dari akhlak kita. Alhamdulillah, ya, alhamdu bermula segala puji. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi, milik Allah. Rabbil alamin, kang, ya, yang mengatur alam semesta, ya. Rabbil alamin, kang ngatur alam semesta. Wal akibatu, dan bermula pembalasan yang hakiki, ya, di akhirat kelak itu lil muttaqin, kedue wong-wong sing padha takwa, ya. Jadi ini mukadimahnya beliau simpel, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Nah, kalimat akibatul ini memberikan motivasi kepada kita, ya, diingatkan di awal dalam mukadimah ini bahwa balasan yang akan diterima bagi orang yang bertakwa di akhirat kelak itu nyata, gitu. Karena itu jangan sampai orientasi hidup kita hanya sebagai duniawi, apalagi orientasi ibadah kita hanya untuk sekedar duniawi. Ini diingatkan bahwa wal aqibatu lil muttaqin, pembalasan yang terbaik yang akan dirasakan oleh pribadi yang bertakwa ya nanti di akhirat. Itu. Kemudian yang berikutnya walil mutakhalli anil kaunain. Nah, ini sudah keluar kasafnya, ya. Walil mutakhalli, dan bagi orang-orang yang mengosongkan pikiran dan hatinya, ya. Dari apa? Anil kaunain, dari alam, dari dua alam, dari dua wujud, ya. Itu maksudnya bagi orang-orang yang sudah melakukan mutakhalli itu proses pengosongan pikiran hati, ya, dari sesuatu selain Allah, gitu. Jadi kerjaannya orang ahli thariqah, ya, itu adalah bagaimana mengosongkan hati dan pikiran dari selain Allah. Maka walil mutakhalli anil kaunain, bahwa bagi orang yang sudah bisa merasakan kenikmatan mengosongkan hati dan pikiran selain Allah, ini sebuah anugerah yang luar biasa. Ini. Maka dalam teori tasawuf, ya, ada Imam Ghazali ini ada takhalli, ya, ada tahalli, ada tajalli. Ya, ini mutakhalli. Kalau takhalli, ya, itu isim masdarnya, tapi mutakhalli itu isim fa'ilnya. Mutakhalli itu orang yang melakukan takhalli. Ya, takhalli orang yang mengosongkan hati dan pikirannya
dari sesuatu selain Allah. Ma fi qalbi siwa Allah. Itu. Jadi targetnya orang-orang yang belajar ilmu hakikat ya, dan ilmu tarekat itu seperti itu. Jadi ma fi qalbi ilallah. Wassalatu dan bermula salat, wassalat bermula sejahtera, salamu dan keselamatan, alal madhar al atam, ya, salawat dan salam alal madhar atau alal mudhhir juga bisa, atas pribadi yang nampak secara nyata, al-atam yang sempurna. Siapa itu? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini disebut sebagai al-madhar al-atam. Al-madhar al-atam itu ya wujud yang paripurna, meliputi lahir dan batin, atau juga disebut sebagai insan kamil, pribadi ya, sosok manusia yang sempurna dari aspek lahir dan aspek batin. Itu Muhammad ya, itu bahasanya cukup dahsyat ini, alal madhari al atam ya. Wa alihi dan keluarganya Nabi, wa sahbihi wa ashabihi dan para sahabatnya Nabi, main semuanya itu. Amma ba'du, adapun sesudah adalah sholawat ala Rasulillah ya. Jadi ini standar SOP ya, adabnya bagi para mu'alif dalam mengarang kitab itu selalu ada tadi basmalah, hamdalah, sholawat dan salam ala Rasulillah. Itu sebagai adab. Makanya barokahnya ilmunya ulama-ulama terdahulu itu ya terasa sampai sekarang karena didasari dengan adab. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya, apakah penulis-penulis sekarang masih mengikuti jejak para ulama terdahulu ya, dengan memberikan muqaddimah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu atau tidak gitu ya. Nah, ini persoalan. Penulis-penulis sekarang mungkin ya jarang yang, kecuali yang orang-orang pesantren ya, yang memang sudah terbiasa dengan baca kitab, lihat kitab kok selalu diawali dengan seperti itu ya, mau tidak mau ya kita harus ngikutin seperti itu. Nah, inilah sebagai adab ya, karena sumber ilmu dari ilmu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ilmu rohani ya. Selanjutnya ini, fayaqulu maka berkata siapa al-abdu hamba al-mudnib yang banyak dosanya. Jadi sekali bermu'alif Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri itu ya masih menyampaikan dirinya sebagai al-abdu al-mudnib, seorang hamba yang penuh berlumuran dosa itu. Jadi begitu adabnya yang luar biasa tingginya gitu. Ya tidak merasa hebat, tidak merasa suci. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Arabi ya, seorang salik, seorang murid itu harus bisa waqa'at fakiron ya. Ya, posisi sebagai seorang yang fakir ya.
tidak merasa berilmu, ya, tidak merasa hebat, tidak merasa luar biasa gitu, tapi menganggap dirinya adalah seorang hamba yang hina. Ya, ini akhlak dari ulama-ulama terdahulu gitu. Sehingga kalau memiliki sifat tawaduk yang demikian, itu niscaya lesannya terjaga untuk mencaci, mencela orang lain gitu. Biasanya yang suka mencela, mencaci orang lain itu yang merasa suci. Karena merasa suci dia ya mencela, mencaci orang lain. Tapi kalau orang yang menyatakan al-abdu al-mudnib, seorang hamba yang berlumuran dosa, ya, boro-boro mencaci orang, melihat dirinya penuh dengan dosa, ini sudah malu sama Allah. Lah ini bedanya orang yang ngaji tasawuf dengan orang yang tidak. Ini apalagi baru kenal satu ayat, dua ayat, ya sudah kemelindi, ya berani nyela ulama yang benar-benar alim, padahal ilmunya dia hanya ilmu pas-pasan gitu ya. Maka kita perlu belajar ya dengan ulama-ulama tasawuf ini supaya kita belajar adabnya yang sangat tinggi ini. Selanjutnya al-muhtaj, yang butuh ila syafaatin Nabi, kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalimat yang sangat tawaduk sekali. Tapi jangan sampai kalimat tawaduk ya seolah-olah tawaduk, saya al-fakir ya, tapi tujuannya untuk menaikkan mutu, ya ini jangan. Jadi kalau kalimat tawaduk ya tawaduk yang dari hati, kedalaman hati. Bukan kalimatnya seolah tawaduk, tapi sesungguhnya kalimat menaikkan mutu gitu, mutu dirinya gitu. Kalau para ulama ya, khususnya ulama sufi ya al-muddim, al-muhtaj, ini menunjukkan bahwa dirinya tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu. Karena itu belum menyatakan al-muhtaj yang butuh ila syafaatin Nabi, kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaat Nabi apalah diri kita gitu kan. Siapa Syekh Muhammad bin Fadlullah, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlullah. Ya. Hadhihi nubdatun. Hadhihi bermula ini, itu nubdatun, ringkesan, minal kalimati, dari beberapa kalimat, fi ilmil haqaiqi, dalam ilmu hakikat ya. Wa jama'tuha, dan aku mengumpulkannya, bimahdi fadlillah, ya semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang tinggi sekali ya. Semua ini semata-mata murni anugerah Allah, bukan karena aku gitu ya. Itu wa karumihi, dan kemuliaan Allah. Wa ja'altu, dan aku menjadikan sawabaha, pahala kitab ini, liruhi Rasulillah, untuk ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamaituha, dan aku memberikan nama pada kitab, pada Bituhfah al-Mursalah. Ya, ini menggunakan kitab istilah At-Tuhfah al-Mursalah, sama kayak Al-Futuhat al-Makiyah ya. Jadi sama-sama pakai al ya. Jadi Bituhfah al-Mursalah ya. Di Jawa muncul itu, di Jogja, di Solo itu dikenal kitab Tuhfah. Di wilayah Keraton itu dikenal dengan kitab Tuhfah namanya. Aslinya adalah At-Tuhfah al-Mursalah. Ila ruhin Nabi, kepada ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alu, dan aku memohon Allah, kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi, ayyuballigho,
supaya menyampaikan siapa Allah sawabaha pahalanya ilaihi kepada Nabi ya alaihi sholatu wassalam. Alaihi itu ingatasi Nabi as-sholatu bermula sholat untuk sejahtera wassalamu dan keselamatan. Innahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu qadirun itu kuasa. Wabil ijabati dan dengan ijabah dikabulkan ya jadirun itu sangat layak itu ya. Jadi kita membaca muqaddimah tadi ya, begitu luar biasanya ya adab para ulama-ulama terdahulu, benar-benar menjadikan posisi itu waqa'ada fakiron, waqa'ada mudniban itu. Jadi tidak muncul keeguan, apalagi merasa paling ngerti, merasa paling hebat, kemudian merendahkan yang lain, merendahkan ulama yang lain. Nah, ini tidak terlintas seperti itu. Berbeda dengan orang yang merasa suci, itu pasti muncul sikap berikutnya merasa hebat itu. Kalau dia merasa hebat, mudah menilai orang itu. Jadi ini ada pelajaran yang berharga bagi kita ya, setinggi apapun ilmu kita tetap duduk sebagai seorang fakir ya, dalam pengertian yang hakiki, bukan sekedar basa-basi atau untuk menaikkan mutu, tapi benar-benar kata al-fakir al-mudnib ini didasari dari kedalaman hati sehingga muncul sikap tawadhu ya. Nah, selanjutnya ya, i'lamu ketahuilah ya, ngerti sira ya. Ya ikhwani, hai sedulurku, as'adukumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu, wa iyana dan kepada kami ya. Annal haqqo ya, sesungguhnya hak, al-haq ya, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan tinggi, wa yaitu al-wujudu wujud. Nah, ini sudah mulai pembahasan ya. Di awal muqaddimah ini ya, Syekh Fadlullah menjelaskan soal istilah ya. Istilah al-haq ini penting. Jadi ada istilah Allah, ada istilah al-haq ya. Jadi beliau menggunakan annal haqq subhanahu wa ta'ala wal wujud, bahwa al-haq maha suci Allah dan maha tinggi yaitu wujud. Nah, terus dilanjutkan, wa anna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu laisa itu tidak ada lahu baginya, bagi wujud apa syaklun bentuk ya, wala haddun dan tidak ada batas, wala hasrun dan tidak ada pembatasan. Wa ma'ahadha, dan serta ini dhahara nampak nyata, wa tajalla dan tajalli ya. Ya, tajalli nampak juga. Bisyakli dengan bentuk wal haddi dan batasan. Walam yataghayyar dan tidak rubah amma dari sesuatu, karena yang ada apa ma min adami syakli dari tidak adanya bentuk, wa adamil haddi dan tidak adanya batas, bal ana kama kana. Nah, ini ucapan ini sumbernya dari
kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi. Jadi bal kana kama kana. Ini saya sangat senang lihat kalimat ini. Bal al-an kama kana, bal al-an kama kana. Jadi maksudnya ini adalah penjelasan tentang soal al-haq. Jadi penggunaan istilah Ibnu Arabi juga menggunakan kata al-haq ya. Itu berbeda dengan kata Allah ya. Nah ini harus dipahami dulu. Kata al-haq dan Allah itu berbeda. Nah penjelasan tadi dengan bahwa al-haq subhanahu wa ta'ala itu wujud. Nah, wa anna dzalikal wujud la ilaha, tapi wujudnya itu nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada batasan. Nah ini perlu dipahami, ini wujud apa? Yaitu wujud ketika posisi ada di alam qadim itu. Maka laisa lahu saklun wala haddun wala hasrun. Akan tetapi setelah menjadi nyata di alam semesta wa ma'ahada gitu ya, di alam hudus ya, setelah turun berproses dari azali menjadi turun ke hudus ya, dari qadim turun ke hudus, wa ma'ahada, dan serta ini akhirnya apa? Zoharo, menjadi wujud yang nyata, wa tajalla ya, dan tajalli. Ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada jutaan miliaran manusia. Ini ketika wa ma'ahada zoharo, yaitu ketika sudah tahap alam hudus. Nah itu. Kalau yang tadi laisa lahu syakrun wal hasrun, ini harus dipahami, ini ketika di alam qadim ya, yang bersifat tanzih ya. Kalau Allah bersifat tanzih itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Karena Allah laisa kamislihi syai'un. Akan tetapi wujud makhluk di alam semesta ini tidak ada lain adalah ciptaan Allah. Maka ini disebut sebagai madhar atau tajalli. Karena itu, karena dia sebagai madhar dan tajalli, ada syakal, ada bentuknya, dan juga ada konstruksinya, itu jelas gitu loh. Contoh aja, kalau manusia konstruknya seperti ini, kalau binatang seperti ini, gunung seperti ini, laut seperti ini, bulan seperti ini, bintang seperti ini, bisakli wal had, karena sudah ada berada di alam hudus. Nah ini perlu dipahami, apa yang ada di alam semesta ini walam yataghayyar amma kana, itu tidak berubah sedikit pun dari skenario di alam qadim gitu. Jadi kalau bicara ilmu ini ya, jadi apa yang ada sampai sekarang ini termasuk virus corona itu walam yataghayyar amma, itu tidak merubah sedikit pun skenario di zaman azali. Memang itu sudah ada di zaman azali gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang paham ilmu hakikat ya adem-adem dia, karena iktikadnya tidak sudah kokoh ya, sudah tahqiq, sudah kokoh, tidak galau ya, tidak panik ya, itu. Karena dia yakin apa yang ada bisyakli wal had walam yataghayyar amma kana, sama sekali tidak berubah dari apa yang telah ada. Ini menggunakan kana fi'il madhi ya. Amma dari suatu kana yang telah ada, yaitu ketentuan di zaman azali itu. Di zaman azali dulunya min adami syakli, belum adanya bentuk, wa adamil hadi, dan belum adanya had karena masih gagasan ide gitu loh.
ibarat ya kalau istilahnya itu di sana programnya itu sudah finish ya, sampai tingkat sekecil, cuma mulai aktualisasi nanti di alam hudus ini. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini sama sekali tidak walam yataghayyar amma kana, tidak berubah sedikit pun dari ketetapan Allah yang azali. Namun ketika di azali sana itu ada misakli wa ada milhat, itu belum ada bentuknya, fisiknya belum ada, rupanya belum ada. Ya contoh seperti saya Ali ya, di alam qadim dulu ya belum ada bentuknya, tapi catatan kehendak Allah nanti akan lahir namanya Ali ya, bertempat di Cikias ini ya, itu sudah ada. Ya, barulah ketika proses di alam semesta ini akhirnya terjadilah proses hingga sekarang, maka ada bentuk, ada batasan gitu. Kalau dulu belum ada gitu. Bal al-ana, bahkan semua keadaan yang ada kan itu kama kana, sebagaimana keadaan pada zaman ajali dulu gitu. Jadi ini kalimatnya Ibnu Arabi ini. Jadi bal al-ana ya, bahkan segala yang ada sekarang ini, saat ini ya, orang sedang galau soal corona, itu kama-kana, itu sudah ada zaman ajali dulu. Catatannya nanti tahun 2020 akan ada corona yang bikin heboh dunia, itu kama-kana, sudah ada dalam catatan pada zaman azali. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud wahidun itu satu, maka dari itu wujud itu satu. Wal ilbas ya, wal ilbas, sedangkan rupanya muhtalifatun, itu warna-warni. Jadi wujud hakikatnya satu, sedangkan rupanya itu muhtalifah, bermacam-macam, muta'addidah, dan beragam. Mudahlah, ya tak terhitung ya. Ya contoh aja kita lihat laut aja, ikan gitu. Ikan itu beragam macam ikan ya. Kemudian pohon ya, di hutan itu beragam, itu semua mukhtalifah, muta'addidah. Begitu juga wujud manusia di alam semesta ini ya, itu sebagai bentuk nyata dari wal ilbasu mukhtalifatun muta'addidah ya. Bentuknya berbeda-beda dan beragam. Itu maka ya antara satu dengan yang lain itu ya mirip sih iya, tapi persis tidak ya. Mirip sih iya, oh si itu mirip dengan, tapi sama plek itu enggak gitu. Karena sudah ini al ilbas mukhtalifah muta'addidah, walakin dzalikal wujud wahid. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu hakikatu jami'il mawjudat, dan wujud itu hakikat dari semua wujud. Wa batiniha, dan batinnya wujud. Wa inna jami'al kainati, dan semua alam semesta, hatta dzarrah, sehingga biji sawi ya, la tahlu, tidak sepi andalikal wujud, dari wujud itu. Jadi kesimpulannya wa inna dzal wujud, sesungguhnya wujud itu hakikat dari segala yang wujud, termasuk yang batinnya. Karena semua yang ada di alam semesta ini sampai sebiji sawi itu tidak lepas dari wujud itu ya. Ini baru muqaddimah ya, belum membahas soal martabat tujuhnya. Nah ini ya, kita sebagai ya generasi muda di era milenial ini tentu mengkaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang ibaratnya ini adalah mutiara ya. Ini menjadi kebutuhan supaya bisa menjadi oase di tengah kegersangan spiritual ini. Kalau kita nggak minum makan ilmu-ilmu yang seperti ini ya, itu rasanya kering kerontang galau. Kalau kita hanya belajar ilmu fikih toh, nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, itu kering.
ilmu fikih yang muter-muter aja masalah batal, haram, halal gitu kan, sah nggak sah gitu ya. Tapi berkaitan dengan ilmu yang terkait mahanan rohani kita, ini menurut saya ini penting gitu. Saya kira ini malam ini sebagai mukaddimah ya. Insya Allah minggu yang akan datang kita sudah siapin layar proyektor, nanti akan ditampilkan di sini ya, supaya para pemirsa ya bisa melihat tampilan manuskrip-manuskripnya, dan juga manuskrip yang saya tulis ulang, yang tadi saya ambil dari beberapa manuskrip lain ya, karena di manuskrip lain itu ya saya temukan banyak yang kepotong, satu kata, dua kata, itu setiap manuskrip selalu ada, dan itu manusiawi. Mudah-mudahan ya pengajian malam ini dapat memberikan pencerahan ya bagi kita untuk bisa mengkaji, mempelajari ajaran-ajaran hakikat para ulama-ulama terdahulu ya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil muhaqqiqin ya, dan mudah-mudahan kita diberikan futuh ya dapat memahami ilmu ini, bisa mengamalkan secara tertib dan istiqomah ya. Sampai sini dulu. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.